Kadang kita bertanya-tanya, seberapa jauh sebenarnya jarak antara kemiskinan dan kemewahan? Bagi gadis miskin ini, jarak itu ternyata hanya setipis pintu mobil mewah yang terbuka di kala badai. Ia yang terbiasa bergulat dengan debu jalanan, tiba-tiba terperangkap dan harus menggantikan mempelai wanita yang lari dari pernikahan. Bagaimana akhir dari pernikahan yang tak disengaja ini? Mari kita selami kisahnya. Saat takdir mempermainkan logika dan memaksa seorang gadis miskin duduk di pelaminan megas yang bukan miliknya. Ayo simak ceritanya sampai akhir. Langit Surabaya sore itu tidak sekadar menangis. Ia seolah menumpahkan seluruh kesedihan yang tertahan di dada awan yang kelabu pekat. Hujan turun dengan derasnya, menghantam aspal jalanan kota pahlawan yang sudah tergenang di sana-sini. Suara gemuruh halilintar sesekali menyambar, membuat siapapun yang berada di jalanan ingin segera menemukan tempat berteduh yang aman. Namun tidak bagi Nirmala. Gadis berusia 22 tahun itu justru sedang berjuang melawan badai. Kaki-kakinya yang hanya dilapisi sandal jepit tipis yang sudah aus di bagian tumitnya, melangkah cepat setengah berlari membelah genangan air kotor di trotoar. Di tangannya, ia mendekap erat sebuah buket bunga lili putih yang terbungkus plastik transparan tebal. Ia memeluk bunga itu seolah memeluk nyawanya sendiri. Tubuhnya yang ringkih basah kuyup. Kerudung berwarna coklat muda yang ia kenakan sudah tidak lagi berbentuk, menempel lekat di wajahnya yang pucat karena kedinginan. Bagi Nirmala, buket bunga lili ini bukan sekadar tanaman hias. Ini adalah harapan. Ini adalah obat untuk bapak yang sedang terbaring lemah di rumah kontrakan sempit mereka di pinggiran kota. Bapak butuh obat pereda nyeri malam ini, dan uang hasil mengantar bunga inilah satu-satunya jalan. Ya Allah, tolong lindungi bunga ini, jangan sampai rusak, bisik Nirmala dengan bibir gemetar yang membiru. Tujuannya adalah Hotel Grand Surabaya, sebuah hotel bintang 5 yang menjulang angkuh di pusat kota. Seseorang memesan bunga ini secara mendadak untuk tambahan dekorasi di area lobi VIP. Bayarannya 2 kali lipat karena cuaca buruk. Nirmala tidak mungkin menolaknya. Sesampainya di gerbang hotel, kemewahan yang menyilaukan mata langsung menyambutnya. Lampu-lampu kristal raksasa terlihat dari balik dinding kaca lobi. Mobil-mobil mewah berderet antre menurunkan penumpang yang berpakaian necis. Nirmala merasa sangat kecil. Ia merasa seperti debu di tengah kilauan berlian. Dengan langkah ragu, ia mencoba mendekat ke lobi utama. Namun belum sempat kakinya menyentuh lantai marmer yang kering, seorang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam safari hitam menghadangnya. Wajah petugas itu tampak tidak ramah, apalagi melihat penampilan Nirmala yang basah kuyup dan meneteskan air ke lantai yang mengkilap. "Heh, Mbak, mau kemana?" "Jangan lewat sini. Lihat itu, lantai jadi becek semua," bentak petugas itu dengan suara yang berusaha mengalahkan deru hujan. Nirmala terperanjat. Ia memeluk bunganya semakin erat. "Maaf Pak, saya mau antar pesanan bunga untuk Bu Riana. Katanya ditunggu di lobi VIP sekarang juga." Petugas itu mendengus kasar. Matanya menatap Nirmala dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Bu Riana, pengantin yang di ballroom, jangan ngarang kamu. Lewat pintu samping sana. Jangan kotori lobi utama. Di sini banyak tamu penting. Cepat minggir." Petugas itu mendorong bahu Nirmala cukup keras, hingga gadis itu terhuyung ke belakang. Nirmala hampir saja terpeleset jika tidak segera menyeimbangkan tubuhnya. Hatinya perih, bukan karena dorongan fisik itu, melainkan karena perlakuan kasar yang kerap ia terima hanya karena ia miskin. Namun Nirmala tidak punya waktu untuk menangisi nasib. Ia harus segera menemukan pintu samping yang dimaksud. Hujan semakin gila. Angin kencang bertiup membuat pandangan Nirmala kabur. Ia berlari kecil menyusuri sisi gedung hotel yang megah itu. Di area drop-off samping yang sepi, ia melihat sebuah mobil sedan hitam panjang. Sebuah limo mewah sedang parkir dengan mesin menyala. Pintu belakang mobil itu terbuka sedikit, seolah sedang menunggu seseorang. Nirmala yang sudah menggigil hebat dan bingung mencari pintu masuk karyawan, mengira area itu adalah jalan menuju pintu belakang. Tiba-tiba, suara sirine mobil polisi pengawal terdengar mendekat dari jalan raya, membuat suasana menjadi bising dan panik. Beberapa orang berjas hitam berlarian di sekitar area itu,
berteriak-teriak mengatur jalan. "Cepat, cepat masuk!" Nirmala mendengar teriakan itu samar-samar di antara deru hujan. Ia pikir teriakan itu ditujukan padanya, agar segera berteduh dan tidak menghalangi jalan. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh insting untuk menyelamatkan bunga lili yang mulai terkena tempias air hujan, Nirmala melompat masuk ke dalam mobil mewah yang pintunya terbuka itu. Ia hanya ingin berteduh sebentar, sekadar mengeringkan wajah dan merapikan plastik pembungkus bunganya sebelum mencari pintu masuk yang sebenarnya. Alhamdulillah, desahnya lega saat merasakan udara kering dan hangat menyapa kulitnya. Namun kelegaan itu hanya berlangsung 1/1000 detik. Brak! Pintu mobil tertutup otomatis dengan suara yang halus namun tegas. Kunci pintu terdengar berbunyi klik mengunci Nirmala di dalam keheningan yang kedap suara. Nirmala terbelalak. Ia baru menyadari betapa mewahnya interior mobil itu. Kursi kulit berwarna krem yang lembut, aroma pewangi ruangan yang berkelas seperti wangi kayu cendana, dan lampu-lampu kecil di langit-langit mobil yang menyerupai bintang. Ada sekat kaca gelap yang memisahkan kursi penumpang dengan kursi pengemudi di depan. "Tunggu Pak, saya salah masuk," teriak Nirmala panik. Ia memukul kaca jendela mobil. Namun kaca itu terlalu tebal. Mobil mulai bergerak. Bukan pelan-pelan, melainkan langsung melaju kencang meninggalkan area hotel. Tubuh Nirmala terhempas ke sandaran kursi yang empuk. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Apa ini? Apakah ia diculik? "Pak, tolong berhenti. Saya penjual bunga. Saya cuma mau berteduh." Nirmala berteriak lagi, kali ini sambil mengetuk-ngetuk sekat kaca pembatas di depannya. Sebuah suara terdengar dari interkom. Suara seorang pria paruh baya yang terdengar sopan namun tegas. "Tenang saja Nona Riana. Kita sudah terlambat 10 menit dari jadwal. Pak Adrian sudah menunggu di lokasi akad. Saya diperintahkan untuk tidak berhenti dan tidak membuka pintu sampai kita tiba di venue utama. Apapun alasannya, mohon Nona duduk tenang dan persiapkan diri." Darah Nirmala berdesir hebat hingga ke ujung jari. Nona Riana. Mereka mengira ia adalah Nona Riana. Jadi mobil ini adalah mobil jemputan pengantin wanita. "Pak, Bapak salah orang. Saya bukan Nona Riana. Nama saya Nirmala. Saya cuma pengantar bunga." Nirmala menjerit histeris. Air matanya mulai tumpah bercampur dengan sisa air hujan di pipinya. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca pembatas, berharap supir itu melihat wajahnya yang sama sekali tidak dipoles riasan pengantin. Namun, sang supir tampaknya sudah diberi instruksi ketat. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. "Nona, tolong jangan bercanda di saat genting seperti ini. Saya tahu Nona gugup. Tadi ibu besar sudah pesan. Kalau Nona minta turun atau minta putar balik karena alasan nervous atau ragu, saya harus tetap jalan. Ini demi nama baik keluarga besar. Tarik napas Nona. Semua akan baik-baik saja." Nirmala lemas. Lututnya terasa tidak bertulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Rupanya sang supir mengira teriakannya adalah bentuk kepanikan calon pengantin yang terkena sindrom pranikah. Supir itu tidak mau melihat ke belakang karena fokus membelah kemacetan kota dengan kecepatan tinggi dikawal oleh motor patwal yang entah sejak kapan sudah berada di depan mobil mereka. Nirmala mencoba mencari pegangan pintu, menarik tuasnya berkali-kali dengan tangan gemetar. Terkunci. Sistem keamanan mobil ini child lock-nya diaktifkan dari depan. Ia terjebak. Ia terperangkap dalam kemewahan yang salah. Di pangkuannya, bunga lili putih itu masih tergeletak manis. Ironis sekali, bunga yang seharusnya ia antar untuk dekorasi pernikahan kini justru menemaninya dalam perjalanan menuju pernikahan itu sendiri sebagai pengantin yang salah. Nirmala menangis sesenggukan. Pikirannya melayang pada bapak di rumah. "Bapak, maafkan Nirmala. Nirmala belum bisa pulang bawa obat. Rintihnya pilu. Ia takut. Ia takut dituduh penipu. Ia takut dituduh menyusup." Orang-orang kaya ini pasti tidak akan segan-segan memenjarakannya jika tahu ia mengotori jok mobil mahal ini dengan baju basahnya yang bau apek. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa menyiksa. Nirmala melihat keluar jendela yang gelap karena kaca film mobil ini sangat pekap. Ia hanya bisa melihat bayangan lampu jalan yang melesat cepat seperti kilatan cahaya. Ia tidak tahu dibawa kemana. Yang ia tahu,
Mobil ini menuju lokasi akad nikah seorang bos kaya bernama Adrian. Nirmala mencoba menenangkan dirinya dengan berzikir. Bibirnya yang pucat terus melafalkan asma Allah. Cukup Allah sebagai penolong. Hanya itu yang ia punya sekarang. Ia tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, tidak punya suara yang didengar. Tiba-tiba mobil melambat. Nirmala merasakan mobil berbelok tajam dan menanjak. Dari kaca jendela, ia samar-samar melihat gerbang raksasa berwarna emas yang terbuka otomatis. Puluhan penjaga keamanan berbaris rapi memberi hormat saat mobil ini lewat. Ini bukan sekedar gedung pertemuan. Ini adalah sebuah istana pribadi atau mansion megah yang terletak di kawasan elit yang sunyi dan rimbun. Mobil berhenti dengan mulus di depan sebuah lobi marmer yang megah. Cahaya lampu sorot menyorot ke arah pintu mobil. Nirmala bisa melihat banyak orang berdiri di sana menunggu. Ada wanita-wanita berkebaya mahal, laki-laki berjas rapi, dan tim wedding organizer yang memegang handy-talkie dengan wajah tegang. Suara sopir kembali terdengar dari interkom. Kita sudah sampai, Nona Riana. Silahkan hapus air mata Nona. Jangan sampai Pak Adrian melihat Nona sedih. Bismillah, Nona. Jantung Nirmala berhenti berdetak sejenak. Pintu mobil akan segera dibuka. Apa yang akan terjadi saat mereka melihat yang keluar bukanlah Riana yang cantik jelita dengan gaun pengantin jutaan rupiah, melainkan Nirmala si gadis penjual bunga yang basah kuyup, lusuh, dan menggigil ketakutan. Nirmala memeluk buket bunga lilinya semakin erat menutupi dadanya yang bergemuruh. Ia ingin menghilang. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Klik. Suara kunci pintu terbuka. Seorang petugas wedding organizer dengan seragam batik rapi membuka pintu mobil dengan sigap dan membungkuk hormat. Silahkan, Nona. Ucapan petugas itu terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak lebar seolah bola matanya akan melompat keluar. Senyum profesional yang tadi terpasang di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan ekspresi horor. Di hadapannya duduk meringkuk seorang gadis dengan kerudung basah yang miring, baju gamis sederhana yang kotor, terkena cipratan lumpur di bagian bawah, dan wajah polos tanpa riasan yang basah oleh air mata. Bukan gaun putih megah, bukan tiara berlian, dan yang pasti bukan Riana. Keheningan yang mencekam melanda lobi itu selama beberapa detik, hanya suara hujan di kejauhan yang terdengar. "Siapa kamu?" tanya petugas itu dengan suara tercekat. Jari telunjuknya gemetar menunjuk ke arah Nirmala. Nirmala menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes jatuh ke kelopak bunga lili putih di pangkuannya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menjawab, "Maaf, saya tukang bunga. Saya salah masuk mobil." Keriuhan langsung meledak. "Apa? Tukang bunga? Mana Riana? Kenapa dia yang ada di sini? Keamanan! Panggil keamanan!" Ceritan histeris dari seorang wanita paruh baya yang berdiri di barisan depan terdengar memilukan. Itu adalah ibu dari Adrian. Wanita anggun itu memegang dadanya. Wajahnya pucat pasi, seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. "Mana menantuku? Di mana Riana?" Ibu Adrian bertanya dengan napas tersengal, sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan jatuh pingsan ke lantai marmer. "Ibu!" Sebuah teriakan bariton yang berat dan penuh wibawa terdengar membelah kerumunan. Seorang pria tinggi tegap dengan balutan jas pengantin berwarna putih gading berlari menuruni tangga lobi. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan mata elang yang tajam. Namun saat itu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang amat sangat. Itu Adrian, sang mempelai pria. Adrian segera menangkap tubuh ibunya sebelum membentur lantai. Ia memeluk ibunya erat. Matanya menyiratkan kepanikan. "Panggil dokter. Cepat bawa ibu ke kamar istirahat. Siapkan oksigen." Perintahnya tegas, membuat semua orang bergerak cepat. Setelah memastikan ibunya ditangani oleh tim medis pribadi yang standby, Adrian perlahan berdiri. Napasnya memburu, rahangnya mengeras menahan amarah yang siap meledak. Ia membalikkan badannya, menatap tajam ke arah mobil pengantin yang masih terbuka pintunya. Tatapan mata Adrian bertemu dengan mata bening Nirmala yang basah. Nirmala merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Tatapan pria itu begitu dingin, begitu mengintimidasi, namun juga menyimpan luka yang dalam. Nirmala ingin lari, tapi kakinya kaku. Ia dikelilingi oleh petugas keamanan yang kini menatapnya seolah ia adalah kriminal kelas kakap.
Adrian melangkah mendekat. Setiap derap langkah sepatu pantofelnya di lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi Nirmala. Pria itu berhenti tepat di depan pintu mobil, menatap Nirmala dengan tatapan yang sulit diartikan. "Di mana dia?" tanya Adrian. Suaranya rendah, namun getarannya membuat nyali Nirmala ciut. "Di mana Riana? Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu sekongkol dengan dia." Nirmala menggeleng kuat-kuat. Air matanya berhamburan. "Demi Allah Tuan, saya tidak tahu. Saya tidak kenal Nona Riana. Saya cuma penjual bunga yang mau berteduh. Saya salah masuk mobil. Maafkan saya Tuan, tolong lepaskan saya." Adrian menatap gadis itu. Ia mencari kebohongan di matanya. Tapi yang ia temukan hanya ketakutan yang murni dan kejujuran yang polos. Ia menatap bunga lili di pangkuan Nirmala, lalu menatap penampilan gadis itu yang menyedihkan. Logikanya bekerja cepat. Tidak mungkin gadis selusuh ini adalah bagian dari rencana jahat Riana. Tiba-tiba kepala keamanan berlari menghampiri Adrian sambil menyerahkan sebuah amplop berwarna merah muda. "Pak Adrian, sopir baru saja menemukan ini di jok belakang, terselip di balik sandaran tangan. Sepertinya ditinggalkan sebelum mobil berangkat tadi." Tangan Adrian gemetar saat menerima amplop itu. Ia merobeknya kasar. Matanya menyusuri barisan tulisan tangan yang ia kenal. "Adrian, maafkan aku. Aku tidak bisa. Aku belum siap terikat. Jangan cari aku. Aku pergi mengejar kebahagiaanku sendiri. Lupakan pernikahan ini. Riana." Remuk. Hati Adrian remuk seketika. Bukan karena cinta, tapi karena harga diri dan rasa hormat pada keluarganya yang diinjak-injak. Riana kabur. Calon istrinya melarikan diri tepat di hari pernikahan, meninggalkan aib yang tak terhapuskan bagi keluarga besar Hardinata. Adrian meremas kertas itu hingga hancur di genggamannya. Napasnya berat. Di dalam ibunya sedang kritis karena syok. Di luar, ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat dan pebisnis sudah menunggu akad nikah yang seharusnya dimulai 10 menit lagi. Media massa juga sudah berkumpul di gerbang depan. Jika ia membatalkan pernikahan ini sekarang, ibunya mungkin tidak akan bertahan. Jantung ibunya terlalu lemah untuk menerima kabar bahwa putranya ditinggalkan. Dan nama baik keluarga Hardinata akan hancur menjadi bahan tertawaan seluruh negeri besok pagi. Adrian memejamkan mata berpikir keras. Ia butuh solusi. Ia butuh keajaiban. Atau setidaknya ia butuh sebuah skenario penyelamat. Saat ia membuka matanya kembali, pandangannya jatuh lagi pada Nirmala. Gadis itu masih di sana, di dalam mobil, menunduk ketakutan sambil memeluk bunga lili. Sebuah ide gila melintas di benak Adrian. Ide yang sangat tidak masuk akal. Namun satu-satunya jalan keluar yang ia punya saat ini. Ia melihat wajah Nirmala. Meski kusam dan basah, struktur wajah gadis itu halus. Matanya bulat dan bening, hidungnya mancung kecil. Jika dibersihkan dan didandani, dia bisa menjadi pengantin. Tidak ada tamu yang benar-benar mengenal wajah Riana secara dekat, karena Riana jarang muncul di publik. Adrian menarik nafas panjang. Ini pertaruhan terbesarnya. "Hei, kamu," panggil Adrian datar. Nirmala mengangkat wajahnya perlahan takut-takut. Saya Tuan? Siapa namamu?" "Nirmala Tuan." Nirmala, ulang Adrian seolah menimbang nama itu di lidahnya. "Kamu butuh uang?" Pertanyaan itu membuat Nirmala bingung. Kenapa tiba-tiba bertanya soal uang? Tapi ia teringat wajah bapak yang kesakitan. Kejujuran adalah satu-satunya yang ia miliki. Saya butuh uang untuk beli obat bapak, Tuan. Tapi saya bukan pengemis, saya kerja." "Berapa harga obat bapakmu? Berapa biaya rumah sakitnya sampai sembuh total?" potong Adrian cepat. Saya tidak tahu, mahal sekali Tuan. Mungkin puluhan juta, jawab Nirmala polos. Adrian menatap tajam ke manik mata Nirmala. "Saya akan tanggung semua biaya pengobatan bapakmu. Operasi, obat, kamar rawat inap terbaik, semuanya. Saya akan pastikan bapakmu mendapatkan perawatan nomor 1 di rumah sakit milik keluarga saya." Mata Nirmala membelalak, tawaran itu terdengar seperti mimpi. "Benarkah Tuan? Tuan tidak bohong. Tapi kenapa Tuan mau melakukan itu? Saya harus bayar pakai apa? Bunga saya tidak semahal itu." Adrian mendekatkan wajahnya. Suaranya berbisik, namun penuh penekanan yang tak terbantahkan. "Kamu tidak perlu bayar pakai uang. Kamu bayar dengan jasamu malam ini." "Jasa?" Nirmala memeluk dirinya sendiri waspada. "Jadilah istri saya," ucap Adrian dingin. "Gantikan mempelai wanita yang kabur itu. Menikahlah dengan saya sekarang juga, hanya untuk akad nikah ini.
Selamatkan nyawa ibu saya dan wajah keluarga saya. Setelah itu, kita bicarakan sisanya. Dunia seakan berhenti berputar bagi Nirmala. Suara petir yang menggelegar di luar sana kalah nyaring dibandingkan ledakan di kepalanya. Menikah dengan orang asing demi menggantikan orang lain? Tapi Tuan, pernikahan itu suci, tidak bisa main-main. Cicit Nirmala gemetar. Saya tidak main-main. Ibu saya sedang sekarat di dalam sana. Kalau dia tahu tidak ada pernikahan, jantungnya bisa berhenti. Kamu mau menolong atau tidak? Pikirkan bapakmu. Ini tawaran sekali seumur hidup. Adrian mengulurkan tangannya yang besar dan kokoh ke arah Nirmala. Nirmala bimbang luar biasa. Ini gila, ini salah. Tapi bayangan bapak yang merintih kesakitan setiap malam menari-nari di pelupuk matanya. Dan melihat wajah Adrian yang putus asa di balik topeng dinginnya, hati nurani Nirmala terketuk. Ada seorang ibu yang nyawanya sedang dipertaruhkan di sini. Dengan tangan yang gemetar hebat, Nirmala perlahan melepaskan pelukannya pada bunga lili. Ia menatap tangan Adrian, lalu menatap wajah pria itu. Demi bapak dan demi ibu tuan, bisik Nirmala lirih, nyaris tak terdengar. Ia menyambut uluran tangan Adrian. Kulit mereka bersentuhan, dingin bertemu hangat, kasar bertemu halus. Detik itu juga takdir mereka terikat dalam sebuah skenario yang jauh lebih rumit dari yang bisa mereka bayangkan. Adrian menarik Nirmala keluar dari mobil, lalu berteriak pada kepala pelayan wanitanya yang berdiri terpaku. Bawa dia ke ruang rias. Kalian punya waktu 30 menit untuk menyulapnya menjadi pengantin wanita yang paling cantik. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu kalau dia bukan Riana. Lakukan, atau kalian semua saya pecat. Nirmala diseret pergi oleh para perias, meninggalkan bunga lili putihnya tertinggal sendirian di jok kulit mobil mewah itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang gadis penjual bunga melangkah masuk ke dalam sangkar emas yang penuh duri. Pintu ruang rias tertutup dengan hempasan yang cuput keras, mengurung Nirmala bersama 5 orang wanita yang menatapnya dengan campuran rasa bingung, panik, dan kasihan. Ruangan itu beraroma campuran antara wangi bunga segar, hairspray yang menyengat, dan aroma bedak mahal. Cahaya lampu yang terang menderang dari cermin-cermin besar memantulkan wajah Nirmala yang masih basah dan kusam. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat lepaskan pakaian basahnya. Jangan sampai dia masuk angin sebelum akad. Seru seorang wanita parubaya dengan dandanan paling mencolok. Sepertinya ketua tim perias pengantin itu namanya Mbak Marni. Nirmala merasa seperti boneka yang tak bernyawa. Tangan-tangan terampil namun sedikit kasar mulai melucuti kerudung coklatnya yang apak. Lalu gamis sederhananya yang penuh noda lumpur. Nirmala ingin berontak. Rasa malunya membuncah karena harus bertelanjang diri di hadapan orang-orang asing ini. Ia menyilangkan kedua tangannya di dada, berusaha menutupi auratnya sebisanya. Maaf. Tolong. Saya malu, cicit Nirmala. Air matanya kembali menitik. Mbak Marni menghela napas panjang, lalu mengambil selembar kain batik panjang dan menutupi tubuh Nirmala dengan cekatan. Nada suaranya sedikit melunak melihat tubuh gadis itu yang kurus kering dengan tulang selangka yang menonjol. Tanda bahwa ia jarang makan enak. Neng, dengar saya, ucap Mbak Marni sambil menatap mata Nirmala lewat pantulan cermin. Saya tidak tahu drama apa yang sedang terjadi di keluarga Pak Adrian. Saya tidak tahu kenapa kamu yang jadi pengantinnya dan bukan Bu Riana. Tapi tugas saya adalah membuat kamu terlihat seperti ratu dalam waktu 20 menit. Jadi tolong kerjasamanya. Jangan menangis, nanti matanya bengkak. Simpan air matanya untuk nanti malam. Kalimat itu menampar kesadaran Nirmala. Benar, ia sudah menyetujui perjanjian gila ini. Ia sudah menjual harga dirinya demi nyawa bapak. Jika ia mundur sekarang, Adrian akan menarik tawarannya dan bapak mungkin tidak akan tertolong. Baik Bu, maafkan saya, bisik Nirmala serak. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya diurus oleh orang-orang ini. Proses itu berjalan sangat cepat dan menyakitkan. Nirmala digosok dengan spons kasar untuk menghilangkan daki dan kotoran hujan. Rambut panjangnya yang biasanya selalu tertutup dan jarang disisir rapi, kini ditarik, disasak, dan ditata sedemikian rupa. Kulit wajahnya dilapisi berbagai macam cairan dingin, krim, dan bedak tebal. Sementara itu di luar ruangan rias, suasana tidak kalah tegangnya. Adrian berdiri bersandar di dinding koridor memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Ia baru saja dari kamar VIP tempat ibunya diistirahatkan. Dokter pribadi keluarga mengatakan kondisi ibu sudah sedikit stabil setelah diberi obat penenang. Namun beliau terus mengigau menanyakan pernikahan. Ibu tidak boleh tahu kalau Riana kabur. Ibu tidak boleh tahu kalau menantunya telah berganti. Pak Adrian,
Suara asisten pribadinya, Dion, membuyarkan lamunan Adrian. Dion datang dengan nafas terengah-engah sambil membawa jas pengantin Adrian yang baru saja dirapikan. "Bagaimana situasi di ballroom?" tanya Adrian tanpa menatap Dion. Matanya kosong menatap lantai karpet bermotif bunga. "Tamu undangan sudah lengkap, Pak. Pak Penghulu sudah bertanya 2 kali kapan calon mempelai wanita siap. MC sudah berusaha mengulur waktu dengan memperpanjang sesi pembukaan gending gamelan, tapi orang-orang mulai berbisik-bisik. Wartawan di depan gerbang juga mulai curiga kenapa gerbang ditutup rapat." Adrian menggeram rendah. Pastikan tidak ada satupun wartawan yang masuk. Sita semua ponsel karyawan catering dan WO yang bertugas di dalam ruangan akad. Saya tidak mau ada foto wajah pengantin wanita yang bocor ke media sosial hari ini. Bilang saja ini pernikahan tertutup dan sakral. Baik, Pak. Tapi soal gadis itu, Dion ragu-ragu sejenak. Apa Bapak yakin? Maksud saya, dia cuma penjual bunga jalanan, Pak. Kita tidak tahu latar belakangnya. Bagaimana kalau dia penipu? Bagaimana kalau setelah ini dia memeras Bapak? Adrian menoleh menatap asistennya dengan tatapan tajam yang mematikan. "Kamu punya ide lain, Dion? Kamu mau saya seret Riana kembali dari lubang tikus manapun dia bersembunyi dalam waktu 10 menit? Atau kamu mau saya biarkan ibu saya meninggal karena serangan jantung saat tahu pernikahan batal?" Dion menunduk, nyalinya ciut seketika. "Maaf, Pak, saya mengerti. Siapkan berkas perjanjian pranikah secepatnya. Begitu akad selesai, minta dia tanda tangan. Saya tidak akan membiarkan dia mengambil 1 rupiah pun dari harta keluarga Hardinata, selain biaya pengobatan ayahnya sesuai kesepakatan." Adrian menegakkan tubuhnya, merapikan kerah kemejanya, lalu melangkah menuju pintu ruang rias. Ia harus melihat hasil karya tim perias itu. Apakah gadis kumal tadi benar-benar bisa menipu mata ratusan orang? Adrian mengetuk pintu 2 kali lalu membukanya tanpa menunggu jawaban. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku di ambang pintu. Ruangan itu hening. Para pria sudah mundur beberapa langkah, memberikan ruang bagi karya seni mereka untuk bernafas. Di tengah ruangan berdiri seorang wanita muda. Tubuhnya yang ramping, kini dibalut kebaya akad berwarna putih bersih, bertahtakan payet mutiara dan kristal Swarovski yang berkilauan. Kebaya itu yang seharusnya milik Riana, ternyata sedikit kebesaran di pinggang Nirmala. Namun peniti-peniti tersembunyi telah membuatnya pas memeluk tubuh gadis itu. Wajah Nirmala yang tadi pucat dan kusam, kini bersinar. Riasan flawless, namun natural menonjolkan fitur wajahnya yang sebenarnya sangat manis. Matanya yang bulat dipertegas dengan eyeliner dan bulu mata palsu yang lentik. Namun sorot matanya yang sendu tetap tidak bisa disembunyikan. Bibirnya dipulas lipstik warna peach lembut. Kepalanya tertutup kerudung putih yang dihiasi untayan melati segar, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Nirmala mengangkat wajahnya saat mendengar pintu terbuka. Matanya bertemu dengan mata Adrian. Ada ketakutan di sana, tapi juga ada kepasrahan yang luar biasa. Adrian terdiam. Untuk sesaat ia lupa kalau gadis ini adalah penjual bunga yang tadi basah kuyup di mobilnya. Dia terlihat suci, jauh lebih anggun daripada Riana, yang selalu tampil glamor dan bold. Ada aura keteduhan yang memancar dari wajah Nirmala. Sesuatu yang membuat hati Adrian yang sedang panas sedikit mendingin. "Sudah siap?" tanya Adrian. Suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Meski masih kaku, Nirmala mengangguk pelan, takut merusak tatanan kerudungnya jika bergerak terlalu cepat. "Insya Allah, Tuan." Adrian melangkah masuk mendekati Nirmala. Ia berdiri tepat di hadapan gadis itu. Cukup dekat, hingga Nirmala bisa mencium aroma parfum mahal yang menguar dari tubuh Adrian. Nirmala menunduk tidak berani menatap wajah calon suaminya. "Dengar baik-baik," bisik Adrian, memastikan para perias di belakang tidak mendengar detil percakapan mereka. "Di meja akad nanti, kamu tidak perlu banyak bicara. Cukup diam, senyum sedikit, dan ikuti instruksi penghulu. Saat diminta mencium tangan saya setelah akad, lakukan dengan wajar. Jangan terlihat jijik atau takut. Anggap saja ini sandiwara terbaik dalam hidupmu. Dan satu lagi," lanjut Adrian. Matanya menatap lekat manik mata coklat Nirmala. "Mulai detik ini, namamu bukan Nirmala. Di depan semua orang, kamu adalah Riana. Jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil nama aslimu, kecuali saat kita berdua saja."
Mengerti? Nirmala meremas jari jemarinya yang dingin. Mengganti nama. Rasanya seperti membuang jati dirinya sendiri. Tapi ia tidak punya pilihan. Mengerti, Tuan. Tapi soal Bapak. Asisten saya sudah mengirim tim medis ke alamat kontrakanmu yang kamu tulis tadi. Saat ini juga bapakmu sedang dipindahkan ke ambulans VIP menuju rumah sakit Medika Utama. Kamu bisa pegang janji saya. Mendengar itu, sebutir air mata lolos dari sudut mata Nirmala, meluncur turun melewati pipinya yang halus. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak, ucapnya tulus. Adrian tertegun sejenak melihat ketulusan itu. Ia terbiasa dengan wanita-wanita yang mendekatinya karena uang dan kekuasaan. Wanita-wanita yang pandai bersandiwara. Tapi ucapan terima kasih Nirmala terdengar begitu murni. Padahal, Adrian merasa dirinya sedang jahat karena memanfaatkan kesusahan gadis ini. Adrian segera menepis perasaan bersalah itu. Ia mengulurkan tangannya, kali ini dengan sikunya sedikit terangkat. Ayo, waktunya pertunjukan dimulai. Gandeng lengan saya. Nirmala ragu sejenak. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan jas Adrian yang tebal dan licin. Ia belum pernah bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya sedekat ini. Dalam hati ia terus beristighfar, memohon ampun pada Allah karena keterpaksaan ini. Mereka berjalan keluar dari ruang rias. Lorong menuju ballroom terasa sangat panjang dan sunyi, seperti lorong menuju pengadilan. Suara detak sepatu pantofel Adrian dan langkah halus selop Nirmala menggema berirama. Di ujung lorong, pintu ganda raksasa yang terukir indah sudah menunggu. Di baliknya, ratusan pasang mata siap menghakimi. Di baliknya, sebuah janji suci akan diucapkan di atas pondasi kebohongan. Seorang petugas WO memberikan kode lewat handi talkinya. Pengantin siap masuk, musik cue in. Pintu perlahan terbuka. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan langsung menerpa wajah mereka. Alunan gending Jawa yang magis dan sakral memenuhi udara. Wangi ribuan bunga sedap malam menyeruak masuk ke hidung Nirmala. Tarik napas. Bisik Adrian di samping telinganya tanpa menoleh. Jangan pingsan. Nirmala menguatkan kakinya. Ia membayangkan wajah bapak yang tersenyum sehat. Bismillah. Ini demi bapak. Kuatkan hamba ya Allah. Mereka melangkah masuk. Suasana di dalam ruangan itu begitu megah. Langit-langit ruangan dihiasi kain-kain putih yang menjuntai seperti awan dengan lampu kristal bergantungan. Tamu-tamu undangan yang duduk di kursi-kursi emas menoleh serentak. Bisik-bisik terdengar seperti dengungan lebah. Itu pengantinnya. Cantik sekali. Kok agak beda ya sama foto di undangan? Mungkin karena makeup pengantin jadi pangling. Namanya juga Manglingi. Adrian berjalan tegap dengan wajah datar tanpa ekspresi, seolah menantang dunia untuk meragukan keputusannya. Tangan Nirmala yang melingkar di lengannya terasa dingin sedingin es, namun cengkramannya kuat. Adrian bisa merasakan betapa takutnya gadis ini. Anehnya, rasa takut Nirmala justru membuat Adrian merasa harus melindunginya. Bukan sebagai suami, tapi sebagai, entahlah, sebagai pemilik skenario. Mereka sampai di depan meja akad. Di sana sudah duduk Pak Penghulu dengan setelan jas dan peci hitam tersenyum ramah. Di sebelahnya duduk seorang wali hakim karena Riana adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya yang tinggal di luar negeri dan berhalangan hadir. Wali hakim adalah satu-satunya solusi yang sah. Adrian bersyukur akan hal itu. Setidaknya satu masalah berkurang. Tidak ada keluarga inti Riana yang akan berteriak bahwa ini bukan keponakan mereka. Adrian membantu Nirmala duduk di kursi yang telah disediakan. Gaun kebaya Nirmala menjuntai indah ke lantai. Nirmala menundukkan wajahnya dalam-dalam, menatap tangannya yang kini dihiasi henna putih yang dilukis terburu-buru tadi. Di seberang meja, penghulu membuka berkas-berkas. Baik, bisa kita mulai sekarang? Kasihan pengantinnya sudah tegang sekali sepertinya. Canda Pak Penghulu mencoba mencairkan suasana. Adrian mengangguk tegas. Silahkan Pak. Penghulu itu menatap Nirmala sekilas. Mbak Riana,
Tolong wajahnya diangkat sedikit, biar saksi bisa lihat kalau pengantin wanitanya benar-benar hadir dan setuju, bukan dipaksa. Jantung Nirmala berhenti berdetak. Ini dia ujian pertamanya. Ia harus mengangkat wajah dan berbohong pada pemuka agama ini. Perlahan, dengan leher yang terasa kaku, Nirmala mengangkat dagunya. Ia memaksakan sebuah senyum tipis, sangat tipis, namun cukup untuk membuat Pak Penghulu mengangguk puas. Masya Allah, cantiknya. Pantas Mas Adrian tidak sabar. Puji Pak Penghulu disambut tawa sopan dari beberapa tamu di barisan depan. Nirmala ingin menangis mendengarnya. Pujian itu bukan untuknya. Pujian itu untuk topeng yang ia pakai. Penghulu memulai khotbah nikah. Nirmala mendengarkan setiap katanya dengan hati teriris. Nasihat tentang pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, terasa seperti sindiran baginya. Bagaimana mungkin pernikahan ini akan diberkahi jika dimulai dengan kebohongan sebesar ini? Saudara Adrian Akbar Hardinata bin Gunawan Hardinata. Suara wali hakim memecah lamunan Nirmala. Tangan Adrian sudah menjabat erat tangan wali hakim. Saya, jawab Adrian mantap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang wanita. Wali hakim menyebutkan nama Riana dengan lengkap. Nirmala memejamkan mata. Di mata hukum negara dan administrasi, yang menikah hari ini adalah Adrian dan Riana. Tapi di hadapan Allah, tubuh Nirmala lah yang duduk di sini. Jiwa Nirmala lah yang bersaksi. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Adrian menarik napas. Lalu dengan satu tarikan napas yang lancar dan tegas, ia mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikah dan kawinnya, Riana binti. Suara Adrian menggema melalui speaker ke seluruh penjuru ruangan. Tegas, tanpa ragu, mengikatkan dirinya pada sebuah nama yang tidak ada di ruangan itu, namun mengikatkan nasibnya pada gadis yang duduk gemetar di sampingnya. Bagaimana saksi? Sah, sah. Kata itu meledak serentak dari para saksi dan tamu undangan. Alhamdulillah. Doa dilantunkan. Semua orang menengadahkan tangan. Nirmala pun mengangkat kedua tangannya. Di balik telapak tangannya yang gemetar, air matanya akhirnya jatuh tak tertahankan. Orang-orang mengira itu adalah tangisan haru bahagia seorang pengantin wanita. Tidak ada yang tahu, itu adalah tangisan ketakutan dan permohonan ampun seorang anak yang berbakti. Ya Allah, jika ini dosa, timpakanlah dosanya padaku saja. Jangan pada Bapa. Jika ini salah, tunjukkanlah jalan keluarnya nanti. Hamba pasrah ya Allah, hamba pasrah pada takdirmu. Selesai berdoa, penghulu memberikan instruksi selanjutnya. Silahkan mempelai wanita mencium tangan suaminya, dan mempelai pria silahkan sentuh kening istrinya untuk mendoakan. Adrian memutar tubuhnya menghadap Nirmala. Nirmala pun melakukan hal yang sama dengan gerakan lambat. Kini lutut mereka hampir bersentuhan. Nirmala meraih tangan kanan Adrian. Tangan itu besar, hangat, dan kokoh. Nirmala menunduk, mendekatkan hidungnya ke punggung tangan Adrian dan menciumnya dengan taksim. Ada desiran aneh yang merambat di hati Nirmala saat kulitnya menyentuh kulit Adrian. Sebuah rasa hormat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Adrian menatap ubun-ubun Nirmala yang tertutup kerudung. Ia mengangkat tangannya yang bebas, lalu meletakkannya di atas kening Nirmala. Saat telapak tangan Adrian menyentuh keningnya, Nirmala memejamkan mata. Adrian membacakan doa suami untuk istri dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Suara Adrian terdengar fasih. Nirmala terkejut. Ia tidak menyangka bos kaya yang terlihat angkuh ini hafal doa tersebut. Getaran suara Adrian di keningnya terasa menembus hingga ke dada, membuat hati Nirmala bergetar hebat. Untuk sedetik, mereka seolah lenyap. Hanya ada Adrian yang mendoakan kebaikan dan Nirmala yang mengaminkan dalam hati. Akad telah selesai, status mereka telah berubah. Nirmala si penjual bunga kini resmi menjadi Nyonya Adrian Hardinata, setidaknya di mata dunia yang tertipu.
Namun ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Saat Adrian menarik tangannya kembali, tatapan matanya kembali berubah dingin, mengingatkan Nirmala bahwa momen sakral tadi hanyalah bagian dari adegan sandiwara yang harus mereka mainkan dengan sempurna. Senyum. Bisik Adrian kaku saat fotografer mulai mengerubungi mereka. Ibu saya sedang melihat dari live streaming di kamar. Jangan kecewakan dia. Nirmala memaksakan senyumnya lagi. Meski hatinya terasa nyeri di balik kemewahan pesta ini, ia merasa sangat kesepian. Ia adalah pengantin yang hilang di tengah keramaian, terjebak dalam sangkar emas bernama pernikahan kontrak. Pesta resepsi itu terasa seperti sebuah penyiksaan yang dikemas dalam kemewahan yang menyilaukan mata bagi Nirmala. Jam demi jam yang berlalu terasa seperti abad yang tak berujung. Kakinya yang terbiasa melangkah lincah dengan sandal jepit tipis menyusuri aspal panas kota, kini menjerit kesakitan karena terperangkap dalam sepatu hak tinggi bertabur kristal. Setiap langkah, setiap senyuman, dan setiap anggukan kepala kepada tamu undangan yang tak ia kenal, menguras energinya hingga titik nol. Ribuan orang datang silih berganti. Mereka menyalami Adrian dengan hormat, lalu menatap Nirmala dengan tatapan menilai. Ada yang berbisik memuji kecantikannya, namun tak sedikit pula yang menatap dengan sorot mata curiga, seolah menyadari bahwa aura pengantin wanita ini berbeda dengan aura kalangan sosialita yang biasa mereka temui. Nirmala hanya bisa bertahan dengan satu pikiran di kepalanya. Bapak, ini semua demi Bapak. Tahan sedikit lagi. Bisik Adrian datar saat melihat Nirmala sedikit terhuyung sedika menyalami seorang pejabat tinggi negara. Adrian sendiri tampak lelah, namun topeng profesionalismenya terpasang sempurna. Ia menggenggam tangan Nirmala, bukan karena sayang, melainkan untuk menopang gadis itu agar tidak jatuh dan mempermalukannya. Bagi dunia luar, genggaman itu terlihat mesra dan protektif. Namun bagi Nirmala, genggaman itu terasa kaku dan berjarak. Seolah Adrian sedang memegang sebuah barang yang rapuh namun merepotkan. Akhirnya, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tamu terakhir telah pulang. Lampu-lampu ballroom mulai diredupkan. Nirmala merasa kakinya sudah mati rasa. Saat pintu mobil jemputan tertutup dan memisahkan mereka dari hiruk-pikuk pesta, keheningan yang mencekam langsung menyergap. Di dalam mobil mewah yang membawa mereka menuju rumah Adrian, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Adrian sibuk dengan ponselnya, memeriksa laporan medis ibunya yang dikirimkan oleh dokter pribadi. Nirmala duduk merapat ke pintu, menatap jalanan kota yang mulai lengang lewat jendela kaca. Ia melihat pedagang nasi goreng yang mendorong gerobaknya di pinggir jalan, dan hatinya terasa perih. Dunia itu, dunia tempat ia berasal, kini terasa begitu jauh. Padahal secara fisik, hanya berjarak beberapa meter di balik kaca mobil. Mobil berbelok memasuki kawasan perumahan elit. Gerbang tinggi berwarna hitam terbuka otomatis, mempersilahkan tuannya masuk. Rumah itu, atau lebih tepatnya istana itu, berdiri megah dengan arsitektur klasik modern. Pilar-pilar besar menyangga atap yang tinggi. Halaman rumputnya luas dan terawat rapi, diterangi lampu taman yang temaram. Saat mereka turun, para pelayan sudah berbaris rapi menyambut di depan pintu utama. "Selamat datang Tuan Adrian." "Selamat datang Nyonya." Sapa kepala pelayan, seorang pria tua bernama Pak Usman dengan senyum ramah yang tulus. Mendengar panggilan Nyonya, Nirmala merasa asing. Ia menunduk tidak berani menatap mata Pak Usman. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang menyusup ke dalam kerajaan orang lain. "Bawakan barang-barang saya ke kamar utama. Siapkan air hangat, dan pastikan tidak ada yang mengganggu kami malam ini." Perintah Adrian tegas tanpa basa-basi. "Baik Tuan." Adrian melangkah lebar menaiki tangga melingkar yang megah, meninggalkan Nirmala yang tertatih-tatih di belakangnya sambil mengangkat gaun kebayanya yang berat. Tidak ada uluran tangan kali ini. Tidak ada sandiwara lagi karena tidak ada penonton. Adrian berjalan cepat seolah ingin segera mengakhiri hari yang panjang ini. Sesampainya di kamar utama, Nirmala terperangah. Kamar itu ukurannya mungkin 3 kali lipat luas rumah kontrakannya. Lantainya dilapisi karpet tebal yang empuk.
Di tengah ruangan sebuah tempat tidur ukuran king size berdiri kokoh dengan sprei sutra berwarna abu-abu gelap. Ada sofa panjang, meja kerja, dan balkon yang menghadap ke kolam renang di bawah. Namun meski mewah, kamar itu terasa dingin. Tidak ada sentuhan hangat, tidak ada foto keluarga, hanya perabot mahal yang bisu. Adrian melepaskan jas pengantinnya dan melemparkannya sembarangan ke atas kursi. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu berbalik menatap Nirmala yang masih berdiri kaku di dekat pintu. Kunci pintunya. Perintah Adrian. Nirmala gemetar, jantungnya berdegup kencang karena takut. Berbagai pikiran buruk melintas di benaknya. Apa yang akan dilakukan pria ini? Apakah ia akan meminta haknya sebagai suami? Dengan tangan gemetar, Nirmala memutar kunci pintu. Klik. Suara itu terdengar sangat keras di telinganya. Duduk, kata Adrian sambil menunjuk ke arah sofa. Nirmala menurut. Ia duduk di ujung sofa meremas tangannya sendiri. Adrian berjalan menuju meja kerjanya, mengambil sebuah map berwarna biru, lalu duduk di kursi yang berhadapan dengan Nirmala. Ia meletakkan map itu di atas meja kaca di antara mereka. Kita perlu bicara soal aturan main, ucap Adrian dingin. Tatapan matanya tajam menusuk langsung ke manik mata Nirmala. Pernikahan ini terjadi karena keadaan darurat. Kamu tahu itu, saya tahu itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini adalah pernikahan sungguhan seperti di dongeng-dongeng. Nirmala mengangguk pelan. Saya mengerti Tuan. Bagus. Di dalam map ini ada surat perjanjian pernikahan yang sudah disiapkan pengacara saya tadi sore saat kamu sedang dirias. Saya ingin kamu membacanya dan menandatanganinya sekarang. Nirmala menatap map itu dengan ragu. Saya percaya sama Tuan. Saya tidak perlu membacanya. Baca. Bentak. Adrian tiba-tiba membuat Nirmala terlonjak kaget. Jangan pernah tanda tangan apapun tanpa membacanya. Itu kebodohan orang miskin yang sering dimanfaatkan orang kaya. Baca poin-poinnya agar kamu tahu batasanmu di rumah ini. Air mata menggenang di pelupuk mata Nirmala karena bentakan itu, namun ia menahannya sekuat tenaga. Dengan tangan gemetar ia membuka map itu. Matanya menyusuri barisan kalimat hukum yang rumit, namun ia berusaha menangkap intinya. Poin pertama. Suara Adrian kembali terdengar, kali ini lebih terkontrol namun tetap tegas. Pernikahan ini hanya akan berlangsung selama 1 tahun atau sampai kondisi kesehatan ibu saya benar-benar pulih dan stabil. Setelah itu, kita akan bercerai secara baik-baik dengan alasan ketidakcocokan. Nirmala mengangguk. 1 tahun itu waktu yang lama, tapi ia akan bertahan. Poin kedua. Lanjut Adrian, selama masa pernikahan ini kita tidur terpisah. Saya di tempat tidur, kamu di sofa itu. Tidak akan ada sentuhan fisik, tidak ada kewajiban suami istri dalam hal biologis. Kamu aman dari saya, dan saya aman dari kamu. Saya tidak tertarik menyentuh wanita yang tidak saya cintai. Kalimat itu terdengar menyakitkan. Meski sebenarnya itu adalah kabar baik bagi Nirmala, ia bersyukur kehormatannya terjaga. Namun nada bicara Adrian yang seolah jijik padanya, tetap saja melukai harga dirinya sebagai wanita. Poin ketiga. Di depan ibu dan keluarga besar, kita harus terlihat bahagia. Kamu harus tetap bersandiwara menjadi istri yang baik. Tapi saat kita berdua saja, atau saat saya sedang bekerja, jangan pernah campuri urusan pribadi saya. Jangan tanya saya mau kemana, pulang jam berapa, atau dengan siapa. Kamu tidak punya hak itu. Poin keempat, kamu akan mendapatkan tunjangan bulanan untuk kebutuhan pribadimu dan seluruh biaya pengobatan bapakmu ditanggung penuh oleh perusahaan saya. Tapi ingat, jangan pernah mencoba mengambil keuntungan lebih. Jangan coba-coba merayu saya atau berharap saya akan jatuh cinta padamu. Posisi kita berbeda, Nirmala. Kamu dari dunia yang berbeda dan selamanya akan begitu. Nirmala meletakkan kertas itu kembali ke meja. Hatinya terasa nyeri, namun logikanya membenarkan semua perkataan Adrian. Ia memang hanya gadis penjual bunga yang kebetulan beruntung atau sial masuk ke dalam kehidupan konglomerat ini. Saya setuju semua poinnya, Tuan, ucap Nirmala lirih. Tapi bolehkah saya minta satu tambahan? Adrian mengerutkan kening curiga. Apa? Kamu minta uang tambahan? Nirmala menggeleng cepat. Bukan, Tuan. Demi Allah bukan uang. Saya cuma minta izin kalau bapak saya butuh ditemani di rumah sakit, atau kalau bapak kangen, izinkan saya menjenguknya. Itu saja, saya tidak akan mengganggu waktu Tuan. Adrian terdiam. Ia menatap wajah Nirmala yang penuh harap.
Permintaan itu begitu sederhana, begitu manusiawi. Adrian yang terbiasa menghadapi wanita-wanita yang meminta tas branded atau mobil mewah, merasa tertohok. Tulis saja di bagian bawah, saya izinkan. Asal tidak mengganggu sandiwara kita di depan ibu, jawab Adrian singkat, sambil menyodarkan pena emasnya. Nirmala mengambil pena itu. Tangannya masih gemetar saat menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan yang mengikat nasibnya selama 1 tahun ke depan. Setelah selesai, Nirmala mengembalikan map itu kepada Adrian. Terima kasih Tuan. Saya boleh ganti baju dan ambil wudhu, saya belum sholat Isya, tanya Nirmala pelan. Adrian tampak terkejut. Pesta baru selesai, badan pasti remuk redam, dan gadis ini masih memikirkan sholat. Riana biasanya akan langsung tidur atau minta dipijat jika lelah sedikit saja. Kamar mandi di sebelah sana. Di dalam lemari walk-in closet ada beberapa baju tidur baru yang disiapkan pelayan. Ambil saja yang sopan, jangan pakai baju seksi. Sindir Adrian, meski ia tahu Nirmala tidak mungkin melakukannya. Nirmala mengangguk dan bergegas menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi yang luasnya hampir sama dengan ruang tamu kontrakannya itu, Nirmala akhirnya runtuh. Ia menyalakan keran air wastafel agar suaranya tersamarkan, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia membasuh wajahnya yang penuh make-up tebal berkali-kali, menggosoknya kasar, hingga kulitnya memerah. Ia ingin menghapus jejak Riana dari wajahnya. Ia ingin kembali menjadi Nirmala. Setelah tangisnya reda, ia berwudu. Air dingin yang menyentuh kulitnya memberikan sedikit ketenangan. Ia keluar mengenakan piyama panjang berbahan katun yang longgar, membawa mukena yang ternyata sudah ada di dalam tas barang-barangnya yang dibawa dari mobil tadi. Saat Nirmala keluar, Adrian sudah berbaring di tempat tidur memunggunginya. Lampu utama sudah dimatikan, menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Nirmala menggelar sajadahnya di sudut ruangan menghadap kiblat. Dalam sujudnya yang panjang, Nirmala mengadu. Ia menumpahkan segala ketakutan, kebingungan, dan rasa sakitnya hanya kepada Sang Pencipta. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Kuatkan hamba menjalani peran ini. Jaga hati hamba agar tidak silau oleh harta, dan jaga hati hamba agar tidak sakit oleh hinaan. Sembuhkan Bapa ya Allah. Hanya itu yang hamba minta sebagai ganti dari semua ini. Selesai sholat Isya, Nirmala melipat mukenanya rapi. Ia melihat ke arah tempat tidur. Adrian tampak sudah tertidur pulas. Napasnya terdengar teratur. Nirmala berjalan perlahan menuju sofa. Ia tidak menemukan selimut cadangan. Udara dari AC sentral terasa sangat menusuk tulang. Nirmala meringkuk di atas sofa, memeluk tubuhnya sendiri dengan tangan. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan kejadian hari ini terus berputar seperti film rusak di kepalanya. Dingin, sepi, dan asing. Itulah malam pertama pernikahannya. Waktu berlalu tanpa terasa. Jam dinding digital menunjukkan pukul 3 dini hari. Adrian terbangun karena haus. Tenggorokannya terasa kering. Ia bangun dan duduk di tepi tempat tidur, mengumpulkan nyawanya. Matanya menyapu ruangan yang gelap, lalu terhenti pada sosok yang meringkuk di sofa. Gadis itu tidur dengan posisi yang tidak nyaman, tubuhnya menggigil kecil. Adrian terdiam menatapnya. Rasa bersalah tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam hatinya yang beku. Ia teringat betapa kasarnya ia tadi saat menyuruh gadis itu membaca kontrak, padahal gadis itu telah menyelamatkan wajah keluarganya hari ini. Adrian hendak berdiri mengambil air minum, ketika tiba-tiba Nirmala bergerak bangun. Adrian refleks mematung, pura-pura tidak melihat. Nirmala duduk mengucek matanya, lalu melihat jam dinding. Ia bangkit perlahan berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu lagi. Adrian mengernyitkan dahi. Mau apa dia jam segini? Batinnya. Tak lama kemudian, Nirmala keluar dengan wajah yang segar oleh air wudhu. Ia kembali menggelar sajadahnya. Kali ini, ia mendirikan sholat tahajud. Adrian memperhatikan dari balik kegelapan. Ia melihat gerakan sholat Nirmala yang tenang dan tumakninah. Tidak ada ketergesa-gesaan. Saat Nirmala sujud, sujudnya sangat lama. Dan dalam kesunyian malam itu, Adrian mendengar isak tangis yang tertahan. Suara rintihan doa yang begitu lirih, namun begitu menusuk. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba salah melangkah. Ampuni Tuan Adrian jika beliau kasar pada hamba. Lembutkan hatinya, bahagiakan hidupnya, dan berikan kesembuhan untuk ibunya. Adrian terpaku. Gadis itu mendoakannya. Mendoakan orang yang baru saja menghinanya dan menganggapnya rendah. Mendoakan orang yang memaksanya tidur di sofa tanpa selimut.
Dada Adrian terasa sesak. Ada sesuatu yang menghantam egonya dengan keras. Ia merasa sangat kecil di hadapan ketulusan gadis penjual bunga itu. Riana tidak pernah mendoakannya seperti itu. Riana hanya pernah memintanya membelikan perhiasan atau tiket liburan. Adrian membaringkan tubuhnya kembali memunggungi Nirmala. Namun matanya tidak bisa terpejam lagi. Suara isak tangis Nirmala dalam doa itu terus terngiang di telinganya, mengganggu nuraninya. Setelah Nirmala selesai sholat dan kembali berbaring di sofa, Adrian menunggu beberapa saat hingga napas Nirmala terdengar teratur. Menandakan gadis itu sudah Tertidur kembali karena kelelahan. Perlahan Adrian bangun. Ia mengambil selimut tebal duvet dari sisi tempat tidurnya yang tidak terpakai. Dengan langkah hati-hati agar tidak menimbulkan suara, ia berjalan mendekati sofa. Ia menatap wajah Nirmala yang tertidur. Wajah itu tampak polos tanpa riasan. Ada sisa air mata yang mengering di pipinya. Adrian menyelimuti tubuh Nirmala dengan duvet tebal itu, menutupinya hingga ke bahu agar gadis itu tidak kedinginan. Saat tangan Adrian tidak sengaja menyentuh pipi Nirmala, ia merasakan dingin yang luar biasa. Hatinya berdesir. "Maaf," bisik Adrian sangat pelan, nyaris tanpa suara. Ia kembali ke tempat tidur, namun perasaannya campur aduk. Malam ini, di kamar mewah yang dingin ini, Adrian menyadari satu hal. Ia mungkin telah membeli jasa Nirmala dengan uang, tapi ia tidak bisa membeli kemuliaan hati yang dimiliki gadis itu. Dan entah kenapa, hal itu membuatnya merasa kalah. Malam itu menjadi awal dari kehidupan baru mereka. Sebuah kehidupan di mana dua orang asing berbagi atap, terikat oleh kertas perjanjian. Namun diam-diam, benih-benih takdir mulai bekerja meruntuhkan tembok kesombongan Adrian sedikit demi sedikit. Hari-hari pertama di kediaman Hardinata berlalu dengan ritme yang kaku dan membosankan bagi Nirmala. Rumah mewah itu seperti sebuah museum yang indah namun tak berpenghuni. Setiap pagi, Adrian berangkat kerja sangat pagi, bahkan sebelum matahari benar-benar terbit, dan pulang larut malam saat Nirmala sudah terlelap di sofa. Interaksi mereka nyaris nol, hanya anggukan singkat saat berpapasan, atau pesan singkat dari Adrian yang menanyakan apakah uang belanja sudah masuk rekening Nirmala. Nirmala yang terbiasa hidup membanting tulang sejak matahari belum muncul, merasa tersiksa dengan kemewahan yang memanjakan namun membelenggu ini. Sesuai perjanjian, ia tidak boleh keluar rumah sembarangan tanpa izin, ia dilarang bekerja di luar. Hari-harinya hanya diisi dengan duduk di taman belakang membaca buku-buku agama yang ia temukan di perpustakaan atau menonton televisi yang salurannya ratusan namun tak ada yang menarik hatinya. Para asisten rumah tangga di sana awalnya bersikap canggung. Mereka tahu Nirmala bukan Riana. Meski mereka diperintahkan untuk memanggilnya Nyonya, mereka melihat bagaimana Adrian memperlakukan Nirmala dengan dingin, sehingga mereka pun menjaga jarak takut salah bersikap. Namun Nirmala bukanlah tipe wanita yang bisa diam berpangku tangan melihat debu atau ketidakteraturan sekecil apapun itu. Jiwa pekerja kerasnya memberontak. Suatu pagi di hari keempat pernikahannya, Nirmala bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh dan mengaji, ia tidak kembali tidur. Ia melipat mukenanya, lalu berjalan menuju dapur kotor di bagian belakang rumah. Bi Inah, kepala juru masak yang sudah bekerja 10 tahun di sana, terlonjak kaget saat melihat Nirmala masuk dengan mengenakan daster rumahan yang sederhana dan kerudung instan. "Masya Allah Nyonya, Nyonya sedang apa di sini? Ini area basah Nyonya, nanti baju Nyonya kotor. Nyonya mau kopi atau teh? Biar Bibi buatkan dan antar ke kamar," ucap Bi Inah panik, takut dimarahi Tuan Adrian kalau melihat istrinya di dapur kotor. Nirmala tersenyum lembut, senyum yang membuat kepanikan Bi Inah sedikit mereda. "Tidak apa-apa Bi, saya cuma bosan di kamar terus. Boleh saya bantu potong-potong sayuran atau kupas bawang? Tangan saya gatal kalau tidak pegang pisau dapur." "Waduh jangan Nyonya, nanti tangan Nyonya lecet. Tugas Nyonya cuma istirahat." "Bi Inah," panggil Nirmala pelan, namun akrab. Tangannya menyentuh lengan wanita paruh baya itu. "Anggap saja saya ini anak Bibi sendiri yang lagi main ke dapur. Di rumah saya dulu saya biasa masak buat Bapak. Saya mohon ya Bi, daripada saya melamun, nanti saya malah stres." Melihat tatapan memohon yang tulus dari mata Nirmala, pertahanan Bi Inah runtuh.
Tidak pernah ada majikan di rumah ini yang memohon izin untuk bekerja, apalagi menyentuh lengan pembantu dengan begitu hangat. Ya sudah kalau Nyonya memaksa, tapi hati-hati ya Nyonya. Sejak hari itu dapur menjadi tempat favorit Nirmala. Ia mulai mengambil alih beberapa tugas kecil. Bukan hanya memasak, Nirmala juga mulai menata ulang vas-vas bunga di seluruh penjuru rumah. Bunga-bunga impor mahal yang biasanya hanya ditaruh sembarangan oleh pelayan, kini dirangkai ulang oleh tangan terampil Nirmala. Ia memotong tangkainya, memadukan warnanya, dan memberikan sentuhan seni yang membuat ruangan terasa lebih hidup. Rumah yang tadinya kaku dan berbau pewangi ruangan kimia, kini mulai beraroma segar. Aroma masakan rumahan yang sedap mulai tercium setiap pagi dan sore, menggantikan aroma makanan kaleng atau catering mahal. Namun, Adrian tampaknya tidak peduli atau pura-pura tidak peduli. Pria itu masih tetap dengan rutinitasnya yang dingin. Pulang, mandi, kerja di ruang kerja, lalu tidur memunggungi Nirmala. Ia makan di luar atau hanya minum kopi hitam. Ia tidak pernah menyentuh masakan yang disiapkan Nirmala di meja makan, membiarkannya dingin dan akhirnya dimakan oleh para pegawai. Hingga suatu sore, langit kota kembali ditutupi awan hitam pekat. Hujan badai mengguyur, mengingatkan Nirmala pada hari pertemuannya dengan Adrian. Pukul 8 malam, sebuah mobil sedan mewah memasuki halaman rumah. Tidak seperti biasanya, sopir Adrian membunyikan klakson 2 kali, tanda darurat. Pak Usman berlari membawa payung. Pintu mobil dibuka, dan tampaklah Adrian yang wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemas, matanya sayu dan merah. Ia keluar dari mobil dengan langkah sempoyongan. "Tuan, Tuan kenapa?" Teriak Pak Usman panik memapah tubuh tuannya yang berat. Nirmala yang sedang membaca Al-Quran di ruang tengah segera berlari menuju pintu utama. Hatinya mencelos melihat kondisi suaminya. "Ya Allah, Mas Adrian." Nirmala refleks memanggilnya Mas, panggilan yang ia simpan dalam hati selama ini. Nirmala segera mengambil alih sisi kiri tubuh Adrian, membantu Pak Usman memapah pria itu menaiki tangga. Tubuh Adrian terasa panas membara, seperti bara api. Kemeja putihnya basah oleh keringat dingin. "Panas sekali badannya Pak Usman, sepertinya Mas Adrian demam tinggi," ucap Nirmala cemas. "Iya Nyonya, tadi di kantor Tuan sempat pingsan sebentar saat rapat, tapi Tuan menolak dibawa ke rumah sakit. Tuan keras kepala minta pulang," lapor supir yang mengikuti dari belakang. Mereka membaringkan Adrian di tempat tidur. Pria gagah itu kini tampak tak berdaya, meringkuk kedinginan meski tubuhnya panas, giginya gemeretak. "Pak Usman, tolong telepon dokter pribadi keluarga," perintah Nirmala tegas, sisi keibuannya muncul seketika. "Sudah Nyonya, tapi dokter terjebak banjir di daerah Darmo. Mungkin baru bisa sampai 2 jam lagi," jawab Pak Usman dengan wajah khawatir. Nirmala menatap Adrian yang merintih pelan. 2 jam terlalu lama untuk demam setinggi ini. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa menunggu dokter. "Bi Inah," panggil Nirmala. "Saya Nyonya," jawab Bi Inah yang sudah berdiri di ambang pintu kamar. "Tolong ambilkan air hangat di baskom, handuk kecil, dan alkohol kompres kalau ada. Lalu tolong siapkan jahe, bawang putih, dan ayam kampung. Saya mau buat sup." "Baik Nyonya." Pak Usman dan yang lain boleh keluar, biar saya yang urus Tuan. Setelah semua orang keluar, Nirmala mendekati Adrian. Dengan hati-hati, ia membuka sepatu dan kaus kaki Adrian. Lalu dengan tangan gemetar namun mantap, ia membuka kancing kemeja Adrian yang basah oleh keringat. Ia harus mengganti baju suaminya agar tidak masuk angin. Dingin, igau Adrian. Matanya terpejam rapat. "Sabar ya Tuan, kita ganti baju dulu biar enak," bisik Nirmala lembut seperti membujuk anak kecil. Nirmala menyeka tubuh Adrian dengan air hangat. Ia melakukannya dengan cekatan namun penuh kelembutan, menjaga pandangannya agar tetap sopan. Ia memakaikan baju kaus yang kering dan nyaman. Setelah itu, ia meletakkan kompres di dahi Adrian yang panas. Adrian mulai sedikit tenang, napasnya mulai teratur, meski masih terdengar berat.
Nirmala tidak berhenti di situ. Ia bergegas turun ke dapur. Bi Inah sudah menyiapkan bahan-bahan yang diminta. Dengan lincah, Nirmala meracik bumbu. Bawang putih digeprek, jahe diiris tipis, lada bubuk dan sedikit garam. Ia merebus ayam kampung hingga empuk, lalu memasukkan bumbu-bumbu rahasia resep almarhumah ibunya. Aroma sup ayam jahe yang hangat dan gurih segera memenuhi dapur, lalu menyebar hingga ke lantai atas. Aroma yang menenangkan. Aroma rumah. 30 menit kemudian, Nirmala kembali ke kamar membawa nampan berisi semangkuk sup yang masih mengepul, segelas air hangat, dan obat penurun panas yang biasa tersedia di kotak P3K. Adrian sudah membuka matanya sedikit, tatapannya linglung menatap langit-langit kamar. Tuan bangun sebentar ya. Sapa Nirmala pelan duduk di tepi tempat tidur. Adrian menoleh. Penglihatannya masih agak kabur, tapi ia bisa melihat wajah Nirmala yang teduh, menatapnya dengan kekhawatiran yang nyata. Tidak ada kepalsuan di sana. Kepala saya sakit, keluh Adrian serak. Suaranya hilang wibawanya, berganti dengan suara manusia biasa yang rapuh. Iya tuan, demam tinggi. Makan dulu ya sedikit saja, biar bisa minum obat. Saya buatkan sup ayam jahe. Ini resep ibu saya. Ampuh buat ngusir masuk angin. Adrian ingin menolak. Lidahnya terasa pahit. Ia benci makan saat sakit. Biasanya ia hanya akan minta diinfus vitamin oleh dokter agar cepat sembuh instan. Tapi aroma itu menggelitik hidungnya. Aroma jahe yang kuat bercampur kaldu ayam yang gurih. Tanpa sadar Adrian mencoba bangun. Nirmala dengan sigap menahan punggungnya, menyelipkan bantal tambahan agar Adrian bisa duduk bersandar dengan nyaman. Nirmala mengaduk sup itu sebentar agar uap panasnya berkurang, lalu menyendokkan kuahnya. Ia meniupnya pelan-pelan dengan mulutnya yang mungil, memastikan suhunya pas. Buka mulutnya tuan, bismillah. Adrian menatap sendok itu, lalu menatap Nirmala. Ada keraguan sejenak. Ini melanggar batas yang ia buat. Istrinya tidak seharusnya melayaninya sedekat ini. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdebat dengan egonya. Adrian membuka mulutnya. Kuah sup yang hangat mengalir di tenggorokannya. Rasanya meledak. Rasa gurih yang pas, pedas jahe yang menghangatkan dada, dan kelembutan kaldu yang menenangkan perut. Mata Adrian membelalak sedikit. Rasa ini, ia teringat masa kecilnya 30 tahun yang lalu saat ibunya masih sehat dan belum sibuk dengan yayasan sosial. Saat itu, Adrian kecil sakit demam berdarah. Ibunya memasakkan sup yang rasanya mirip sekali dengan ini. Sup penuh cinta yang dibuat dengan tangan sendiri. Bukan masakan restoran bintang 5. Sudah puluhan tahun Adrian tidak merasakan rasa rumah seperti ini. Makanan baginya hanyalah bahan bakar untuk bekerja atau sarana lobi bisnis. Tapi sup ini terasa seperti pelukan. Bagaimana? Tidak enak ya? Tanya Nirmala cemas melihat Adrian terdiam lama. Adrian menelan ludahnya, lalu menatap Nirmala dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang lebih lunak. Lagi, ucap Adrian singkat. Nirmala tersenyum lebar. Senyum yang begitu manis hingga membuat wajahnya bersinar, mengalahkan lampu kristal di kamar itu. Alhamdulillah. Suapan demi suapan masuk. Adrian menghabiskan setengah mangkuk sup itu. Jumlah terbanyak yang pernah ia makan saat sakit. Keringat mulai keluar dari pori-porinya, pertanda demamnya mulai pecah. Setelah minum obat, kantuk yang berat menyerang Adrian. Efek obat dan perut yang kenyang membuatnya rileks. Nirmala merapikan selimut Adrian. Tidurlah tuan, saya akan jaga di sini. Kalau butuh apa-apa panggil saja. Adrian memejamkan mata. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang ditelan mimpi, ia bergumam pelan. Sangat pelan hingga Nirmala harus mendekatkan telinganya. Terima kasih, Nirmala. Itu pertama kalinya Adrian memanggil namanya dengan nada lembut, tanpa embel-embel perintah atau kemarahan. Hati Nirmala berdesir hangat. Rasa lelahnya seharian ini lenyap seketika. Malam itu Nirmala tidak tidur di sofa. Ia menarik kursi ke samping tempat tidur, duduk di sana sambil memetan tasbih. Berjaga-jaga kalau suhu tubuh Adrian naik lagi.
Ia mengompres dahi suaminya berkali-kali sepanjang malam, mengganti kain yang sudah hangat dengan yang baru. Pukul 2 dini hari, Adrian terbangun. Demamnya sudah turun drastis, kepalanya terasa jauh lebih ringan. Ia menoleh ke samping. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang, ia melihat Nirmala tertidur dalam posisi duduk di kursi. Kepalanya terkulai di sisi kasur, beralaskan lengannya sendiri. Tasbih masih melingkar di jari-jarinya. Wajah gadis itu tampak lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Adrian menatap wajah istrinya lekat-lekat. Dalam diam, ia mengamati fitur wajah Nirmala. Bulu matanya yang panjang, hidungnya yang kecil, dan bibirnya yang selalu basah oleh zikir. Adrian menyadari sesuatu. Rumah ini terasa berbeda malam ini. Biasanya saat sakit, ia akan sendirian di kamar besar ini, hanya ditemani perawat sewaan yang bekerja karena bayaran. Sepi dan dingin. Tapi malam ini ada seseorang yang tulus merawatnya. Seseorang yang rela tidak tidur demi memastikan dia baik-baik saja, tanpa mengharapkan bonus atau kenaikan gaji. Adrian perlahan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang kasar menyentuh punggung tangan Nirmala yang tertidur di spray. "Kamu siapa sebenarnya, Nirmala?" gumam Adrian dalam hati. "Kenapa kamu begitu baik pada orang yang sudah merendahkanmu?" Pagi harinya sinar matahari menerobos masuk lewat celah gorden yang sedikit terbuka. Adrian terbangun dengan tubuh yang segar bugar, ia merasa energinya pulih sepenuhnya. Ia melihat ke sekeliling, Nirmala sudah tidak ada di kursi. Namun di makas samping tempat tidur, sudah tersedia segelas teh manis hangat dan sepiring bubur ayam dengan suiran daging yang melimpah, serta secari kertas kecil. Adrian mengambil kertas itu. Tulisan tangan Nirmala rapi dan kecil-kecil. "Assalamualaikum Tuan. Alhamdulillah panas Tuan sudah turun semalam. Saya buatkan bubur ayam untuk sarapan. Mohon dimakan ya Tuan sebelum berangkat kerja. Kalau Tuan paksa kerja, saya ada di taman belakang sedang jemur baju. Baju Tuan yang keringat semalam saya cuci sendiri, biar tidak rusak di mesin cuci. Jangan lupa minum vitaminnya. Nirmala." Adrian membaca surat itu 2 kali. Tanpa sadar, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. Senyuman yang sudah lama hilang dari wajah sang CEO yang terkenal bertangan besi. Ia mengambil sendok, mencicipi bubur itu. Lagi-lagi rasanya sempurna. Saat Adrian turun ke bawah dengan setelan jas kerjanya yang rapi, meski wajahnya masih sedikit pucat, para pelayan menatapnya dengan was-was. "Selamat pagi Tuan. Tuan sudah sehat?" sapa Pak Usman hati-hati. "Sudah Pak Usman. Terima kasih," jawab Adrian. Nadanya terdengar lebih ringan. Adrian berjalan menuju pintu belakang, tempat yang jarang sekali ia kunjungi. Dari balik pintu kaca ia melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Di halaman rumput yang hijau, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Nirmala sedang menjemur kemeja putih miliknya di jemuran lipat. Gadis itu bernyanyi kecil, sesekali tertawa saat ada kupu-kupu yang hinggap di kerudungnya. Beberapa pelayan wanita tampak membantunya sambil tertawa-tawa. Pemandangan itu begitu sederhana namun begitu indah. Adrian melihat bagaimana para pelayan itu menatap Nirmala, bukan dengan ketakutan seperti mereka menatap Riana dulu, tapi dengan tatapan sayang dan hormat. Nirmala telah memenangkan hati seisi rumah ini hanya dalam waktu 4 hari. Dan Adrian harus mengakui benteng pertahanannya sendiri pun mulai retak. Ia tidak jadi keluar ke taman. Ia hanya berdiri di sana sejenak menikmati pemandangan itu, menyimpannya dalam memori, lalu berbalik pergi menuju mobilnya untuk berangkat kerja. Namun hari itu, langkah Adrian terasa lebih ringan. Dan di dalam mobil untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan strategi bisnis atau saham. Ia memikirkan rasa sup ayam jahe dan wajah lelah seorang gadis yang tertidur di samping tempat tidurnya. Rumah itu bukan lagi sekadar bangunan beton yang dingin. Rumah itu mulai memiliki detak jantung, dan detak jantung itu bernama Nirmala. Pagi itu suasana di meja makan kediaman Hardinata terasa berbeda. Sinar matahari yang menembus jendela kaca besar seolah membawa harapan baru. Di atas meja, hidangan nasi uduk lengkap dengan semur telur dan sambal kacang tersaji rapi. Aroma santan yang gurih menggugah selera. Ini adalah menu sarapan ketiga yang Nirmala buatkan minggu ini,
Dan untuk ketiga kalinya pula, Adrian duduk di sana siap menyantapnya. Adrian tampak gagah dengan kemeja biru lautnya yang licin. Wajahnya sudah kembali segar. Rona pucat sisa demam tempo hari telah hilang tak berbekas. Ia menyendok nasi uduk itu dengan tenang. Namun matanya sesekali melirik ke arah Nirmala yang sedang menuangkan teh hangat ke cangkirnya. "Nanti malam kosongkan jadwalmu," ucap Adrian tiba-tiba memecah keheningan yang nyaman itu. Nirmala berhenti menuang teh sejenak, lalu meletakkan teko keramik itu dengan hati-hati. Ia menatap suaminya dengan bingung. "Maksud Tuan? Saya memang tidak punya jadwal apa-apa selain di rumah." Adrian meletakkan sendoknya, menyeka bibirnya dengan serbet kain. "Malam ini ada gala tahunan asosiasi pengusaha. Ini acara yang sangat penting. Semua rekan bisnis, investor, dan kompetitor saya akan hadir. Sebagai istri Adrian Hardinata, kamu wajib hadir mendampingi saya." Jantung Nirmala berdegup kencang. Pesta lagi. Bayangan pesta pernikahan mereka yang penuh kepalsuan kembali menghantui benaknya. Rasa minder seketika menyergap. Ia hanyalah Nirmala, gadis yang biasa tawar-menawar harga bunga di pasar, bukan wanita sosialita yang pandai basa-basi sambil memegang gelas kristal. "Tuan, apa tidak sebaiknya Tuan pergi sendiri saja, atau ajak sekretaris Tuan? Saya takut memalukan Tuan. Saya tidak mengerti pembicaraan orang-orang kaya. Saya tidak punya baju bagus." Tolak Nirmala halus menundukkan wajahnya. Adrian menatap istrinya lekat. Dulu ia pasti akan setuju dengan alasan itu. Dulu ia pasti malu membawa gadis kampung ini. Tapi entah mengapa, setelah kejadian demam itu, Adrian merasa ada yang berubah. Ia merasa lebih tenang jika Nirmala ada di dekatnya. Ada aura positif dari gadis itu yang membuatnya merasa aman. "Saya tidak menerima penolakan," jawab Adrian tegas, namun tidak membentak. "Nanti siang butik langganan ibu akan mengirimkan beberapa gaun. Pilih yang menurutmu pantas dan menutup aurat dengan baik. Saya tidak mau kamu pakai baju yang terlalu ketat atau terbuka. Dan jangan khawatir soal pembicaraan bisnis. Kamu cukup berdiri di samping saya, senyum, dan jadi pendengar yang baik. Itu sudah lebih dari cukup." Nirmala meremas ujung taplak meja. Ia ingin menolak lagi, tapi ia ingat kontrak perjanjian mereka poin ketiga. "Di depan ibu dan keluarga besar kita harus terlihat bahagia. Acara ini pasti akan diliput media, dan ibu pasti akan menontonnya." "Baik Tuan, insya Allah saya siap," jawab Nirmala lirih. Adrian mengangguk puas. Sebelum beranjak dari kursi, ia sempat berucap pelan tanpa menoleh. "Dan masakanmu pagi ini enak, terima kasih." Sore harinya kamar utama itu kembali disibukkan dengan persiapan. Namun kali ini tidak ada tim perias yang kasar seperti saat akad nikah. Nirmala mendandani dirinya sendiri. Ia memilih riasan yang soft dan natural, menonjolkan kecantikan alaminya yang bersih. Untuk pakaian Nirmala memilih sebuah gaun panjang berwarna hijau zamrud berbahan satin sutra yang jatuh dengan indah. Gaun itu potongannya sederhana, tidak banyak payet yang menyilaukan, namun memberikan kesan anggun dan berkelas. Kerudungnya ia tata menutup dada dengan gaya syar'i, namun tetap modis, dihiasi sebuah bros kecil berbentuk bunga lili perak. Saat Adrian masuk ke kamar untuk menjemputnya, langkah kakinya terhenti. Ia terperangah. Nirmala berdiri di depan cermin besar, sedang merapikan ujung kerudungnya. Warna hijau zamrud itu membuat kulit Nirmala yang kuning langsat tampak bersinar. Tidak ada kesan kampungan sedikit pun, yang ada hanyalah sosok wanita muslimah yang anggun, teduh, dan berwibawa. Riana yang biasanya memakai gaun terbuka dengan belahan tinggi, tidak pernah terlihat seanggun ini. "Tuan, ada yang salah dengan baju saya?" tanya Nirmala gugup saat melihat Adrian hanya diam mematung. Adrian tersadar berdaham pelan untuk menutupi kekagumannya. "Tidak. Lumayan, tidak memalukan. Ayah berangkat, kita tidak boleh terlambat." Perjalanan menuju hotel tempat acara berlangsung hening namun tidak secanggung dulu. Di dalam mobil, Adrian sesekali melirik Nirmala yang tampak komat-kamit berzikir. "Jangan tegang," kata Adrian tiba-tiba. "Saya takut salah bicara, Tuan. Aku Nirmala jujur. Jadilah dirimu sendiri. Maksud saya, jadilah Nirmala yang sopan dan santun. Tidak perlu berpura-pura jadi Riana yang angkuh." Orang-orang akan lebih menghargai ketulusan daripada kepalsuan. Kata-kata Adrian itu menjadi suntikan semangat bagi Nirmala.
Sesampainya di ballroom hotel kemewahan yang luar biasa menyambut mereka. Lampu gantung raksasa, karpet merah, dan ratusan tamu dengan pakaian gemerlap. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar saat Adrian dan Nirmala turun dari mobil. Adrian menekuk sikunya. Pegang. Nirmala menyelipkan tangannya di lengan Adrian. Kali ini ia merasakannya. Lengan itu menopangnya dengan kokoh. Adrian berjalan dengan percaya diri membelah kerumunan. Nirmala berusaha menyejajarkan langkahnya, menebar senyum tipis yang santun kepada setiap orang yang menyapa. Wah, Pak Adrian, selamat atas pernikahannya. Ini rupanya istri yang disembunyikan itu. Masya Allah, cantik sekali. Sapa seorang pengusaha tambang dengan nada ramah. Nirmala mengangguk hormat. Terima kasih Bapak, mohon doanya. Suara Nirmala yang lembut dan sopan membuat pengusaha itu terkesan. Wah, santun sekali istri Anda Pak Adrian. Beda ya sama istri-istri muda zaman sekarang yang gayanya selangit. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Namun ujian sebenarnya baru dimulai. Saat mereka sedang mengambil minuman, seorang pria paruh baya dengan tatapan licik mendekat. Itu adalah Tuan Wijaya, kompetitor terbesar perusahaan Adrian yang terkenal suka menjatuhkan mental lawan. Selamat malam Adrian, sapa Tuan Wijaya dengan senyum sinis. Matanya menatap Nirmala dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Saya dengar rumor aneh tentang pernikahanmu. Katanya calon wanitanya kabur ya. Jadi ini siapa? Pemeran pengganti? Darah Adrian mendidih, rahangnya mengeras. Ia hendak membalas dengan kata-kata tajam, namun tiba-tiba tangan lembut Nirmala menepuk pelan punggung tangannya, menenangkannya. Nirmala menatap Tuan Wijaya dengan tatapan teduh, tidak ada amarah sedikit pun di matanya. Ia tersenyum tulus. Selamat malam, Bapak. Setiap pertemuan adalah takdir Allah. Begitu juga pernikahan. Tidak ada yang namanya kebetulan atau pengganti dalam skenario Tuhan. Saya adalah istri sah Mas Adrian, yang dipilihkan Allah untuk mendampingi beliau. Salam kenal, Pak. Semoga bisnis Bapak selalu berkah. Ucap Nirmala dengan tenang dan penuh wibawa. Tuan Wijaya terbungkam. Ia mengharapkan jawaban defensif atau marah, tapi ia justru mendapatkan ceramah singkat yang menohok namun sangat sopan. Ia kehilangan kata-kata. Ya, tentu. Selamat malam. Tuan Wijaya akhirnya pergi dengan wajah masam. Adrian menatap istrinya dengan takjub. Kamu hebat sekali. Nirmala hanya tersenyum kecil. Bapak saya selalu bilang, api jangan dilawan dengan api, Tuan. Lawan dengan air, nanti dia padam sendiri. Malam semakin larut. Adrian harus menemui klien terpenting malam itu, Tuan Malik, seorang investor senior yang terkenal sangat kaku, galak, dan sulit ditembus. Sudah 3 bulan Adrian mencoba melobi Tuan Malik untuk proyek properti hijau, tapi selalu ditolak. Mereka menghampiri meja Tuan Malik. Pria tua berambut putih itu duduk sendirian, tampak bosan dan tidak menyentuh makanannya. Selamat malam Tuan Malik, sapa Adrian hormat. Tuan Malik hanya melirik sekilas. Oh, Adrian, saya sedang tidak ingin bicara bisnis malam ini. Kepala saya pusing melihat pesta hura-hura seperti ini. Adrian mati kutu. Ia memberi kode pada Nirmala untuk mundur, tapi Nirmala justru maju selangkah. Matanya tertuju pada vas bunga anggrek bulan putih yang ada di meja Tuan Malik. Anggrek itu tampak sedikit layu karena AC ruangan yang terlalu dingin. Bunganya kasihan ya Pak, ucap Nirmala pelan seolah bicara pada dirinya sendiri. Tuan Malik menoleh, keningnya berkerut. Apa maksud kamu? Nirmala menatap Tuan Malik dengan berani, namun sopan. Anggrek bulan ini, Pak. Dia tanaman yang sensitif tapi kuat. Dia tidak suka udara yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dia butuh keseimbangan. Kalau ditaruh di ruangan AC seperti ini terus, akarnya bisa kedinginan dan bunganya cepat rontok. Padahal butuh waktu berbulan-bulan untuk membuatnya berbunga indah seperti ini. Tuan Malik tertegun. Ia menatap bunga di depannya, lalu menatap Nirmala dengan ketertarikan yang baru muncul. Kamu mengerti bunga? Tanya Tuan Malik sedikit melunak. Bapak saya dulu merawat banyak bunga, Pak. Anggrek bulan itu filosofinya dalam. Dia mengajarkan kesabaran. Dia tidak mekar terburu-buru seperti bunga lain, tapi sekalinya mekar dia bertahan paling lama. Seperti kepercayaannya, Pak. Susah dibangun, butuh waktu lama. Tapi kalau sudah mekar, indahnya abadi. Hening sejenak. Adrian menahan napas. Apakah Nirmala salah bicara?
Tiba-tiba senyum lebar merekah di wajah keriput Tuan Malik. Ia tertawa renyah. Luar biasa. Filosofi yang indah sekali. Istri kamu cerdas, Adrian. Jarang sekali saya bertemu anak muda yang paham filosofi kesabaran dan proses. Kebanyakan maunya instan, cepat untung, cepat kaya. Benar sekali, Pak. Sambung Nirmala. Sama seperti proyek properti hijau yang Mas Adrian ceritakan. Itu butuh waktu lama untuk tumbuh, tapi manfaatnya untuk anak cucu nanti akan abadi, seperti anggrek ini. Adrian hampir tidak percaya telinganya. Nirmala baru saja melakukan pitching bisnis dengan cara yang sangat halus dan elegan, menggunakan analogi bunga. Tuan Malik mengangguk-angguk antusias. Kamu benar, Nak. Kamu mengingatkan saya pada mendiang istri saya. Dia juga pencinta anggrek. Adrian, besok pagi datang ke kantor saya bawa berkas kontraknya. Saya setuju berinvestasi, tapi dengan satu syarat. Istrimu ini harus sering-sering main ke rumah kaca saya, mengobrol soal bunga. Baik Tuan Malik, tentu saja. Terima kasih banyak, jawab Adrian dengan wajah berseri-seri. Setelah Tuan Malik pergi, Adrian tidak bisa menahan kegembiraannya. Tanpa sadar, ia meraih kedua tangan Nirmala dan menggenggamnya erat. Nirmala, kamu luar biasa. Kamu tahu berapa nilai proyek itu? Ratusan miliar. Dan kamu mendapatkannya hanya dengan bicara soal anggrek. Terima kasih. Mata Adrian berbinar-binar. Untuk pertama kalinya, ia menatap Nirmala bukan sebagai beban, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai partner, sebagai wanita yang memiliki kecerdasan emosional yang jauh di atas rata-rata. Nirmala tersipu malu, wajahnya memerah. Saya cuma bicara apa adanya, Tuan. Alhamdulillah kalau Allah gerakan hati beliau. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat berbeda. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai lenggang. Di kursi belakang, Adrian tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Ia duduk menyamping menatap Nirmala yang sedang melihat keluar jendela. Nirmala, panggil Adrian lembut. Nirmala menoleh. Iya, Tuan. Berhenti memanggil saya Tuan. Panggil saya Mas. Seperti tadi di depan Tuan Wijaya. Rasanya lebih pantas. Jantung Nirmala berdesir. Baik, Mas Adrian. Adrian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia menyerahkannya pada Nirmala. Apa ini, Mas? Buka saja. Nirmala membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah sertifikat tanah dan bangunan, serta bukti pelunasan biaya ibadah haji untuk 2 orang. Nama yang tertera di sana adalah nama bapaknya Nirmala. Mata Nirmala membelalak lebar. Tangannya gemetar hebat. Mas ini, saya sudah membeli rumah yang layak di dekat masjid besar di kampungmu untuk Bapak. Sertifikatnya atas nama bapakmu. Dan insya Allah tahun depan, Bapak dan kamu bisa berangkat haji. Semua sudah saya lunasi. Air mata Nirmala tumpah seketika. Ia menangis terseduh-seduh mendekap amplop itu di dadanya. ini adalah impian terbesarnya. Impian yang rasanya mustahil dicapai oleh penjual bunga miskin sepertinya. Mas Adrian, kenapa Mas baik sekali? Ini terlalu banyak, isak Nirmala. Adrian tersenyum lembut. Ia memberanikan diri mengulurkan tangannya menghapus air mata di pipi Nirmala dengan ibu jarinya. Sentuhan itu begitu hangat, membuat Nirmala terpaku. Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu lakukan untuk saya dan keluarga saya, Nirmala. Kamu menyelamatkan wajah saya, kamu merawat saya saat sakit, dan malam ini kamu membuat saya bangga memiliki istri seperti kamu. Kamu bukan gadis miskin, Nirmala. Hatimu jauh lebih kaya daripada semua orang di pesta tadi. Nirmala menatap mata Adrian. Ia melihat ketulusan yang mendalam di sana. Tembok es itu telah runtuh sepenuhnya. Terima kasih, Mas. Semoga Allah membalas kebaikan Mas berlipat ganda, bisik Nirmala. Adrian menggeleng pelan. Saya yang harus berterima kasih. Dan Nirmala, iya Mas, tentang perjanjian kontrak itu, saya rasa kita perlu merevisinya. Saya tidak yakin saya ingin melepaskan kamu setelah 1 tahun. Suasana di dalam mobil menjadi hening, namun hening yang penuh dengan bunga-bunga asmara yang mulai bermekaran. Adrian perlahan menurunkan tangannya, lalu menggenggam jari jemari Nirmala. Kali ini Nirmala tidak menariknya. Ia membiarkan tangan besar itu membungkus tangannya yang kecil, memberikan kehangatan yang menjalar hingga ke relung hati. Malam itu, di bawah langit kota, 2 hati yang berbeda kasta itu mulai menyatu.
Adrian menyadari bahwa ia telah jatuh cinta. Jatuh cinta pada kesederhanaan, pada ketulusan, dan pada bunga takdir yang mekar di jendela mobilnya waktu itu. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Di tengah kebahagiaan yang baru tumbuh itu, badai masa lalu sedang bersiap untuk kembali menghantam. Bunga-bunga di taman belakang rumah keluarga Hardinata sedang bermekaran dengan indahnya, seolah turut merayakan kehangatan yang kini menyelimuti penghuninya. Sudah 1 bulan berlalu sejak malam pesta gala yang mengubah segalanya. Hubungan Nirmala dan Adrian tidak lagi sedingin kutub utara. Meski belum ada pernyataan cinta yang gamblang terucap dari bibir Adrian, namun perhatian-perhatian kecil yang ia berikan sudah cukup menjadi bukti bagi hati Nirmala yang peka. Pagi itu, suasana rumah terasa begitu damai. Nirmala sedang menata rantang bekal makan siang untuk Adrian. Ia memasak menu spesial hari ini, pepes ikan mas dan sayur asam kesukaan suaminya. Adrian yang dulu anti membawa bekal dan lebih suka makan di restoran bintang 5, kini justru menjadi orang yang paling rewel jika Nirmala lupa menyelipkan kerupuk udang di dalam tas bekalnya. "Jangan lupa nanti siang dimakan ya mas, jangan sampai telat nanti mahnya kumat lagi," pesan Nirmala sambil merapikan dasi Adrian di depan pintu utama. Tangannya kini sudah tidak gemetar lagi saat menyentuh kerah kemeja suaminya. Adrian menatap wajah istrinya teduh. Ada keinginan kuat di hatinya untuk memeluk wanita mungil di hadapannya ini. Namun gengsinya kadang masih menjadi tembok tipis penghalang. Ia hanya tersenyum, lalu menepuk pelan puncak kepala Nirmala.